Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024 di 24 daerah. PSU harus digelar karena MK menemukan sejumlah persoalan di daerah-daerah tersebut. Lantas seperti apa mekanisme PSU ini dilakukan dan bagaimana persiapannya? Meski telah diatur dalam undang-undang mengenai mekanisme PSU, terdapat sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan PSU, yakni mengenai pembiayaan. Pemerintah masih mencari solusi pembiayaan PSU yang diperkirakan membutuhkan dana 1 triliun rupiah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta Selasa 4 Maret 2025 mengatakan pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN. Akan tetapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan. Ia pun belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung oleh pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan. Kalau daerahnya siap, maka ditanggung oleh APBD kota kabupaten. Tapi kalau kota kabupaten tidak mampu, maka akan dibantu provinsi. Nah, nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan gitu. Tapi kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Ya, jangan sampai dianggarkan untuk hal yang nggak perlu. Ya, kita pastikan anggarannya minimal dan kita pastikan kesiapan itu dalam beberapa hari ke depan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya dengan DPR akan ada kepastian berapa anggaran kesiapan dari pemerintah daerah dan berapa yang kemungkinan harus dibantu oleh provinsi atau kementerian. Bima menambahkan koordinasi dengan ke-24 daerah yang akan menyelenggarakan PSU itu akan diintensifkan, sebab ada tenggat yang diberikan oleh KPU mengenai pembahasan anggaran PSU ini. Oleh karena itu, Bima menyebut koordinasi akan dilakukan maksimal agar PSU, baik yang diselenggarakan di semua tempat pemungutan suara maupun sebagian TPS, bisa terselenggara dengan baik. Berdasarkan catatan Kemendagri, dari 24 kabupaten kota yang akan menggelar PSU, hanya 8 Pemda yang menyatakan mampu membiayai PSU dengan APBD. Sementara 14 Pemda lainnya tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana, baik dari APBD maupun APBN. Melansir Komisi Pemilihan Umum, PSU adalah aktivitas mengulang proses pemungutan suara atau perhitungan suara di TPS. Aturan mengenai persyaratan berikut tata cara PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun persyaratannya diatur di Pasal 372. Antara lain, ayat 1 menyebut bahwa pemungutan suara di TPS bisa diulang bila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan. Dampak dari bencana tersebut membuat hasil pemungutan suara tidak bisa digunakan atau perhitungan suara tidak bisa dilakukan. Ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang bila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Dewan Pengawas TPS menemukan bukti adanya beberapa kejadian yang membuat tidak sah proses pemilu. Prosedur mengenai pelaksanaan pemilu ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373. Sementara untuk pelaksanaan PSU diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 81 Ayat 2. Putusan MK terkait PSU mengindikasikan masih adanya penyelenggara pemilihan yang tidak profesional dan kredibel sehingga calon kepala daerah terpilih yang harus didiskualifikasi oleh MK karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena itu, penyelenggaraan PSU ini diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip jujur dan adil. Kalau sahabat Kompas gimana menanggapi PSU di Pilkada 2024?